Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Jamaah pengajian jelang iftar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya setiap kejadian apa saja yang menyertai kita, kemudian kita langsung berzikir kepada Allah, maka tidak ada manusia punya orang yang beriman itu hatinya akan merasa gundah, merasa cemas. Misalkan kejadian hujan, lisan langsung berzikir Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan hujan yang Engkau turunkan dari langit itu membawa manfaat. Maka hati insya Allah akan merasakan ketenangan. Hujan diiringi dengan angin yang kencang, ya, barat gede. Ya, ketika lisan langsung berzikir, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma ursilat bih. Hati ini tenang. Ya. Jadi setiap kejadian apa saja, tahu-tahu barangnya hilang, yang tak hilang karena mungkin dibawa angin atau mungkin diambil orang, terus kita langsung pikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, asa rabbuna ayyubadilana khairan minha. Itu akan menenangkan hati. Sehingga luar biasa ya, seandainya setiap kejadian yang menyertai kita, lisan kita langsung berzikir, maka hati saya yakin secara otomatis akan langsung mendapatkan sebuah ketenangan. Sehingga ketika Allah menyampaikan Allah bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah bahwa dengan kita melihat Allah itu hati kita akan merasa tenang. Itu memang luar biasa ya, seandainya kita setiap kejadian apa saja lisan kita itu langsung berzikir, maka pasti akan tenang. Nah, tapi akeh awal dhewe setiap kejadian yang menjadi kita itu refleks kita itu berbeda, sehingga hatinya itu yang dirasakan yang berbeda. Hujan gede, alah hujan gede. Karo angin, alah iki tah gawat. Nah, ya maka itu justru hatinya orang tenang, tapi justru akan menjadi was-was, aja dan seterusnya. Ya maka jamaah, kalau kita berusaha paksakan hati kita, biasakan lisan kita, setiap kejadian apa saja yang menyertai kita, pertama yang harus nanti langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka barang dongane ora teze, donga sing kejadian yang menyertai kita,
mau dengan cara yang mudah. Barang sing seneng ya alhamdulillah, sing ora seneng ya inna lillah. Sing dirani untuk mengandung suatu hal sing ora nyenangna ya subhanallah. Yang menyenangkan masya Allah. Jadi mengambil yang jelas zikir itu senantiasa kita ucapkan setiap kejadian apa saja yang menyertai diri kita. Sholawat salam kita haturkan kepada Nabi sebagai uswah dan qudwah kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaahullah, untuk sore hari ini jadwalnya Mbah Haji Abu Hanif karena kondisi hujan dan sebagainya. Ya, pada kesempatan saya akan sedikit menyampaikan tentang ciri-ciri hari kiamat akan terjadi. Ya, walaupun kemarin kalau kita ikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz Rizal Herdian sudah runtut ya tentang kejadian-kejadian besar yang nanti akan terjadi sebelum hari kiamat kubro terjadi. Sehingga kalau kita melihat sekarang dulu ya, ketika Iran yang sekarang sedang berkecamuk dengan Amerika dan juga Israel, ya, melihat di media itu memang ngeri ya, negara sing dilewati seperti mercon sereng, ya. Kayak mercon sereng pating terlerat, tapi itu adalah rudal-rudal yang berterbangan, gitu ya. Ya kita berdoa sajalah yang mudah-mudahan itu tidak memicu perang dunia ketiga. Ya. Karena para ahli kalau sampai terjadi perang dunia ketiga, maka bersiap-siaplah seluruh dunia akan merasakan dampak apa saja. Karena kalau terjadi perang dunia ketiga, mereka yang menjadi penguasa senjata, khususnya yang punya nuklir, mereka akan saling unjuk gigi. Nah, sehingga negara-negara yang tidak punya nuklir, Indonesia ya siap-siap saja untuk menimba akibatnya. Dan itu pasti, ya, karena senjata nuklir itu memang dahsyatnya luar biasa. Ya. Yang anggap sing ngerti kan dia nanggun di tahun 1945 itu di Jepang, yaitu di kota Nagasaki dan Hiroshima. Jadi Nagasaki sebuah kota yang besar digigeli bom atom siji oleh Amerika itu bisa hancur lebur, gitu ya. Kemudian di Hiroshima juga seperti itu, satu bom atom bisa menghancurkan dan mematikan dalam waktu sekejap ribuan nyawa meninggal. Nah sekarang yang memiliki kan sudah beberapa negara, Cina punya, Korea Utara punya, Jepang juga punya, Amerika punya, Iran juga punya. Nah, itu mereka negara-negara adidaya kaitannya dengan masalah persenjataan. Ketika itu terjadi perang dunia ketiga, maka jangan-jangan itu menjadi awal tanda-tanda hari kiamat terjadi. Baiklah, saya sedikit akan mengurai. Pertama pesan dari Rasulullah itu di hadis Arba'in ketika malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad yang berubah wujud seperti manusia. Dalam hadis terakhir itu disampaikan, akhbirni anis sa'ah. Wahai Nabi Muhammad, beritahukanlah kepada kami kapan hari kiamat terjadi. Kemudian Rasulullah menjawab, mal mas'ulu bi'a'lami minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Mal mas'ulu bi'a'lami minas sa'il. Sing ditakoni kowe ora lebih ngerti tinimbang sing takon. Maksudnya bahwa malaikat Jibril itu pasti lebih tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Nah, kemudian malaikat Jibril menyampaikan lagi, kalau seperti itu akhbirni anis kalau begitu beritakanlah kepada kami tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat itu akan terjadi. Kemudian beliau bersabda, antalidal ammatu
Rabbataha. Bahwa hari kiamat itu akan terjadi, nanti salah satu tanda tanya adalah antalidal amatu, yaitu suatu hari nanti akan ada seorang budak Rabbataha, melahirkan majikannya. Jadi nanti suatu hari nanti ketika hari kiamat akan terjadi, itu akan ada dengan maraknya, yaitu ada seorang budak, seorang perempuan menjadi budak Rabbataha, tetapi akan melahirkan majikannya. Kemudian waraikin hadis ini. Ya, maksudnya salah satu makna seperti ini, bahwa nanti itu akan marak terjadi, ada seorang ibu melahirkan anak, tetapi anaknya itu menjadi majikan. Berarti kalau anaknya menjadi majikan, yang menjadi kulinya siapa? Ya ramane karo besine. Nanti akan marak terjadi seperti itu. Ada seorang budak melahirkan majikannya, atau ada seorang ibu yang nanti mempunyai anak, tetapi anaknya itu seperti ratu dan raja. Kedua orang tuanya itu diperbudak. Ya. Agar ciri-ciri seperti itu zaman siki wis labuh ana baru apa wis akeh. Ya. Apa sih wis ana wong tua rama karo besung buruh nanggone anake. Mbon wonten derek? Apa akeh? Terus misalnya, ini contoh, Nojandari sering menyampaikan, tapi nggak pengingat. Misalnya, anak wong dua ramane apa besunge, sing padane anggar nangit padane wong tani lah. Ramane biasa macul harian nang wong liya dibezar, siki lume piras dina nggih. 50 karo dempane nggih, 50 lah. 50.000. Nah, terus anake niku butuh tenaga sebab barat macul, maka nimbang wong tuane borong naone lihat dibilar 50 suka nanggone anak dhewe tapi dibesar 100.000. Borong nanggone wong liya 50.000. Nah, sebab anake butuh tenaga suka wong tuane ramane pun macul nanggone anak dhewe terus dibesar 100.000. Angsal mboten? Kan lebih larang nimbang nongone wong liya murah. Niku angsal mboten? Angsal mboten? Angsal? Nah. Maka itu adalah ciri anak durhaka. Tidak boleh. Tidak boleh. Angger kami misalnya wong tua memburuh macul oleh anaknya walaupun bezare lebih larang, sing dimajikan siapa? Wong tuane apa anake? Anake. Ya perkara borong nang wong liya terserah. Tetapi kalau sudah dengan orang tua apa izane? Garap aweh duit wong tua ngenteni remek dikit. Mengapa tidak boleh? Coba mengingat-ingat. Sang jenis rama besung, pamaning besung meteng sang bulan. Sang rekasane wis pokoke wahnan ngala wahnin. Eski angono begitu melahirkan itu sudah taruhannya nyawa. Sakit yang luar biasa. Kalau tidak hidup mati. Setelah itu menyusui, menyapihnya, merawatnya. Kemudian seorang ayahnya mencari nafkah. Udan ya dilakoni, panas ya dilakoni. Kadang burung meni wong liya ya didomai karo jurigane, ya kadang didolimi karo jurigane. Belani siapa? Anaknya. Sampai mati-matian. Terus apakah ibu kita, ayah kita merawat kita bontang-banting njaluk besaran karo anaknya? Njaluk besaran mboten?
Tidak. Apakah kita itu akan memberikan sebuah uang atau apa jenisnya kepada orang tua? Apakah menunggu ngenteni buruh? Nah, itu ya. Jadi itu salah satu, mudah-mudahan sih di lingkungan kita tidak ada. Tapi itu nanti suatu hari nanti akan marak terjadi seperti itu. Ya. Antalidal amatu robbataha. Ada seorang budak yang melahirkan tuannya. Nah, yang kedua, wa antarul kufatal urata alata ri'a'an nasi fil bunyan. Bahwa nanti akan terjadi suatu masa, yaitu ketika ada seorang penggembala kambing. Anggar penggembala kambing berarti kambing itu ndak dhewek ketujuh penggembala kambing. Nah, mesti ndak curigane. Ya, Rasulullah menyampaikan bahwa suatu hari nanti ada seorang penggembala kambing, tetapi mereka berlomba-lomba yatatawanu fil bunyan, dalam mendirikan sebuah rumah yang megah. Ada seorang penggembala kambing, berarti kan buruh angon wedhus. Tetapi tukang buruh angon wedhus itu bisa membuat rumah yang megah. Itu kira-kira kenapa? Nah, maksudnya suatu hari nanti akan dengan mudahnya orang itu mencari harta benda. Sampai di hadis yang disampaikan, saking gampangnya menguzak duit, sampai orang yang kaya itu akan bingung garap memberikan zakat, sedekah, infak, garbeh nasabah. Sampai hadisnya suatu nanti itu akan wong sing suhu garap bingung, zakat garap nggo sapa, infak garbeh nasabah, sedekah garbeh nasabah. Wong rata-rata wis pada sugih. Suatu hari nanti akan terjadi seperti itu. Wong siki bayi ya nang paniasa anggar garap mencari orang yang miskin, kriteria miskin menurut Rasulullah wis ora nama. Anggar kriteria miskin kuwi kan siki mangan apa esuk-esuk ngesuk bingung ngesuk garap mangan apa. Siki wong semiskin-miskine waliasa, siki madang, kowe gen ngesuk gen ana beras bahkan bisa kanggo pitung dina. Pinang waliasa. Nah, tetapi itu suatu hari nanti akan terjadi seperti itu. Ada seorang penggembala kambing yang akan berlomba-lomba mendirikan sebuah bangunan, rumah mewah, rumah megah. Nah, kemudian ciri selanjutnya, ini mulai ciri yang tanda-tanda hari kiamat yang terjadinya itu jeda waktunya tidak begitu lama. Yang pertama, ya, setelah ini tanda-tanda besarnya ya, bahwa suatu hari nanti ketika hari kiamat hampir terjadi dengan sudah sangat dekat, yaitu kemaksiatan sudah dianggap hal yang biasa. Itu ya. Kemaksiatan terjadi merajalela dan itu sudah dianggap sebagai hal yang biasa dan orang mengatakan akan ya wis wajar. Wis biasa, akeh kan jani. Itu nanti akan jadi seperti itu. Kalau dia weruh wong mabuk-mabukan di jalan umum biasa. Akan ada orang yang saling membunuh, jengkel sedikit pateni, tersinggung sedikit pateni. Akan marak nanti. Itu hal biasa. Perzinaan dilakukan dengan terang-terangan. Dan orang pada saat itu akan mengatakan itu hal biasa. Jadi
segala bentuk kemaksiatan suatu hari nanti ya, itu akan terjadi di depan mata orang itu, dimanapun akan mudah menjumpai, baik itu pembunuhan, minuman keras, perzinaan, dan seterusnya akan mudah dijumpai. Nah, dan ketika itu terjadi, semuanya hal maksiat itu sudah dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja, maka jeda waktu berikutnya akan terjadi gempa bumi menyeluruh di penjuru dunia. Itu menyeluruh akan terjadi gempa bumi berturut-turut di seluruh dunia. Kalau sekarang terjadi kan masih gumpulan. Di Indonesia saja kan gumpulan-gumpulan. Sehingga nang Aceh sampai gempa menjadikan tsunami. Di Yogyakarta gempa membuat sebuah bangunan dan sebagainya hancur luluh lantak. Di Sumatera Barat juga seperti itu masih gumpulan. Tetapi nanti setelah nanti maksiatan merajalela, maka diganti dengan gempa yang berturut-turut yang itu terjadi secara masif di seluruh dunia. Nah, kira-kira kalau sudah seluruh dunia terjadi gempa, kira-kira yang akan dirasakan apa? Apa orang akan merasakan tenang? Tidak. Nah, kemudian tak singkat-singkat baik. Setelah gempa terjadi menyeluruh di seluruh bumi ini, fase selanjutnya akan terjadi kemarau selama 3 masa atau 3 tahun berturut-turut. Coba ya, wis terjadi gempa sing menyeluruh di seluruh dunia, mungkin bangunan wis ambruk, lereng-lereng gunung wis pada guntur, penghasilan sudah sulit, langsung diikuti kemarau 3 masa berturut-turut, 3 tahun berturut-turut. Kalau dia sing tahu ngalami terang paling suwe 3 bulan, 3 bulan ya. Apa sing wis tahu semeneh nganti 6 bulan? 9 bulan. 9 bulan bae garap ngombe bingung tok mrana mrene mati. Tapi wong Pak Sugih ditok semenangi liyane paling-palingnya 3 bulan, 4 bulan. Wong kula riyen dogen cilik menang 3 bulan mbon nggih nandur jagung ya marah mencing wis marah-marah kuning. Nggih. Pasti lebune watak manggon mlaku nang dalan ada mlayu porong ya. Agar barakae sprene ora ana, paling-paling 2 bulan ya udah. Tetapi ini yang terjadi adalah 3 masa 3 tahun secara berturut-turut. Terang gelintang, coba 3 tahun. Kira-kira dalam 1 masa dulu, setahun ora udan, egen ana stok panganan ora. 3 tahun. Mungkin wong tani kan 11 setahun terang setahun, petani itu sama sekali sudah tidak bisa bercocok tanam. Nandur apa aja? Nyebar bes ora tukul. Nandur jagung ya ora tukul. Karena nandur jagung kepimen wong sing dipangan be ora nana, kapalahan di nandur. Terus kira-kira setahun niku tok igen urip ora. Terus angger garap gawe sumur terang setahun, garap jerone 30 meter. Itu baru setahun. Kemudian di tahun kedua kira-kira akan makan apa? Coba. Di tahun kedua akan makan apa? Ya kan wong wis mungkin balung karo kulit. Sudah tidak ada pasokan makanan.
Yaitu di fase terakhir tahun yang ketiga, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, maka dijelaskan dalam hadis itu, kemudian Jabir Madidin, itu pada saat fase 3 tahun berturut itu, terang gelintang 3 tahun, maka yang menjadi asupan minuman dan makanan bagi orang yang beriman adalah lafal-lafal zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Alhamdulillah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu yang menjadi asupan minuman dan makanan bagi orang-orang yang beriman. Ya, terus ingatnya kayak menangi 3 tahun terang berturut-turut urip orang mriki. Selain Bapak, kerusuhan akan terjadi di mana-mana. Penjarahan terjadi di mana-mana. Wong sedene wong angger peteng ngelih kan ora peduli. Gitu. Wong peteng ngelih kan ora peduli. Itu jadi ketika itu nanti 3 tahun berturut-turut terjadi kemarau, bukan hanya sekedar kekurangan bahan makanan, tetapi juga akan terjadi penjarahan di mana-mana. Gitu. Nah, ya. Setelah itu terjadi, ya, kemarau perpanjang 3 masa berturut-turut selesai, ya, maka dikumpulkanlah dabah. Apa dabah? Dabah adalah binatang buas. Bangsanya apa? Singa, macan kumbang, apalagi ular, apalagi hewan-hewan buas itu akan dikumpulkan. Nah ini orang fisike esot, tangan orang anak, ditambah lagi dengan munculnya, dikumpulkannya adabah itu binatang buas. Karep mlayu pinter ora? Wong sikit puasa paling pirang jam ya? 18 jam apa ya? Angrawan-awan besok ora kongan. Apa maning terang 3 tahun panganan ora mlebu, di hadapannya itu ada binatang buas yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah ini terjadi, singkatan baik, mohon rampung. Kemudian setelah itu nanti akan muncul pemimpin yang akan menenangkan dunia, yaitu yang bernama Imam Al-Mahdi. Jadi Imam Al-Mahdi ini ayahnya seperti ayah Nabi Muhammad. Ayahnya Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Dan namanya juga seperti namanya Nabi Muhammad. Tetapi Imam Al-Mahdi ini, beliau adalah orang yang kaya luar biasa. Solihnya luar biasa. Jadi ketika nanti dimunculkan oleh Allah di muka bumi ini, maka seluruh penduduk yang ada di bumi ini akan merasakan tenang, nyaman, makmur. Itu munculnya Imam Al-Mahdi. Setelah Imam Al-Mahdi itu muncul, manusia sudah merasakan kenyamanan, ketenangan, Allah turunkan makhluk yang sangat kejam, ganas, beringas yang bernama Dajjal. Dajjal nanti akan turun di bumi, dan ketika Dajjal turun di bumi ini akan mencari pengikut-pengikutnya.
Dan Dajjal akan menginjakkan kakinya ke seluruh penjuru pelosok yang ada di bumi ini, kecuali Mekah dan Madinah. Jadi Mekah dan Madinah nanti tidak bisa diinjak oleh Dajjal ini. Sehingga kan ketika kita dalam tahiyat akhir, wa min fitnatil masih Dajjal. Kita minta perlindungan supaya apa? Dihindarkan dari fitnah ad-Dajjal itu. Karena Dajjal itu nanti akan mencari pengikut. Dan Dajjal tinggal di bumi itu cuma 40 hari. Tetapi 40 hari ini akan memporak-porandakan bumi ini. Siapa yang tidak mau mengikuti akan dibunuh. Kejamnya luar biasa. Tetapi Dajjal itu seperti Tuhan. Ana wong lara parah, tambini mari. Ana terang, pengen udan seketika bisa menurunkan hujan. Ana wong mati bisa turipna. Itu seperti itu. Nah, sehingga Dajjal itu dalam selama tinggal di bumi selama 40 hari itu nanti akan memiliki pengikut 70.000 pengikut. Jadi seorang milu konangan langsung paten. Singkat cerita, setelah Dajjal itu turun, Imam Ahmadi tidak bisa menghadapi, maka diturunkanlah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diturunkan lagi oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk mencari sosok yang namanya Dajjal, dan Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam mencari sosok yang Dajjal, yang bertengkar, ya akhirnya Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa. Nah, setelah Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, apa selesai? Belum. Nah, setelah itu dibukalah pintu gerbang yang dulu dibuat oleh Raja Dzulqarnain. Itu yang tersirat dalam surat Al-Kahfi. Nanti akan ada benteng yang kokoh yang dibuat oleh Dzulqarnain ini, yang terbuat dari cor-coran baja. Setelah baja itu ditancapkan sangat dalam, di sela-sela baja itu diisi dengan cairan-cairan tembaga oleh Dzulqarnain ini. Bentengnya sangat kokoh dan kuat untuk apa? Untuk membentengi yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surah Al-Kahfi itu. Ya. Jadi nanti ya, benteng yang sangat kuat yang sampai saat ini itu belum bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj, tetapi nanti ketika Dajjal sudah tidak ada, muncullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ya'juj dan Ma'juj ini bisa menembus, membuka gerbang yang dibuat oleh Raja Dzulqarnain. Nah, sosok yang namanya Ya'juj dan Ma'juj adalah sosok seperti manusia, tetapi dia tidak tahu, hampir tidak tahu bahasa manusia. Jumlahnya itu 90 kali lipat manusia pada saat itu. Anggar jumlah manusia anggar sikit di dunia jumlahnya berapa miliar? Sekitar 8 miliar di dunia. Anggar dilipat kalikan 90 kali lipat, pirang miliar. Berarti jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu luar biasa banyaknya. Ganasnya, garangnya luar biasa. Sehingga saking banyaknya itu, ketika Ya'juj dan Ma'juj itu melewati sebuah sungai yang sangat lebar, maka seketika sungai itu langsung kering kelontang diminum oleh
Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj dan Ma'juj yang di belakang sampai-sampai tidak menjumpai air barang setetes. Gitu ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang akan menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj siapa? Itu dalam riwayat yang lain disampaikan itu Allah akan menurunkan yang namanya ular. Ular sing jumlahnya itu triliunan. Nanti ulat-ulat ini akan memakan Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu selesai, ulat-ulat itu Allah mengirimkan burung. Burungnya memakan ulat-ulat. Setelah itu Nabi Isa dan pengikutnya yang sembunyi di salah satu persembunyiannya itu keluar. Itu belum selesai. Ya, nanti akan ada ditutuplah pintu taubat. Ya, pada saat itu orang yang mau bertobat sudah tidak diterima. Nah, setelah itu terjadi, nanti akan muncullah matahari terbit dari barat. Setelah matahari terbit dari barat, kemudian Allah akan mengirimkan angin yang lembut, ya, angin sepoi-sepoi yang sangat lembut. Dan angin itu ketika melewati orang yang di dalam hatinya memiliki iman, walaupun seberat darah, maka seketika orang beriman itu langsung meninggal. Nah, setelah itu nanti baru akan terjadi huru hara. Tetapi ada satu yang belum saya sampaikan, bahwa nanti itu akan muncul ya, dari sungai Ifrat itu muncul gunung emas. Ya, anggar saya ini kan anak gunung yang mengandung emas. Tetapi nanti akan muncul dari sungai Ifrat itu adalah muncul gunung emas. Itu. Medeni pokoknya. Ya, jazakallah, sudah jam 6 lebih. Kemudian apa yang sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Nanti yang lebih lengkap nanti bisa dibukalah di buku-buku kaitan dengan huru hara sebelum terjadinya hari kiamat. Demikian yang disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.